Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyimpanan arsip sistem abjad, sistem kronologis, sistem geografis, sistem nomor, dan sistem subjek. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, sekarang kita akan belajar penyimpanan arsip sistem abjad, sistem kronologis, sistem geografis. Yang pertama ada pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi. Nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip dikarenakan 1. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. 2. Petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. 3. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Kemudian 4. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Oke, itu ya teman-teman pengertian sistem abjad. Selanjutnya adalah tentang keuntungan dari pemakaian sistem abjad. Yang pertama, ada dokumen yang berasal dari suatu nama yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. Kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan berdasarkan dalam suatu arsip atau map. Ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Keempat, mudah diterapkan. Berikutnya ada kerugian dari pemakaian sistem abjad. 1. Pencarian dokumen yang nama orang harus mengetahui nama belakangnya. 2. Surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanan. 3. Harus mempergunakan peraturan mengindeks. 4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih diteliti, karena kalau tidak teliti bisa salah dalam mendapatkan dan menemukan arsip. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tentang alat bantu yang digunakan dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Yang pertama ada filing cabinet, kedua ada guide, ketiga ada hanging folder, keempat ada alat sortir. Berikutnya langkah-langkah penyimpanan arsip pada sistem abjad. 1. Meriksa surat. 2. Mengindeks. 3. Mengkode. 4. Menyortir surat. 5. Menempatkan surat. Selanjutnya adalah prosedur penemuan kembali arsip dengan menggunakan sistem abjad sesuai berikut. Yang pertama, menentukan judul surat. Yang kedua, menentukan indeks. 3. Menentukan kode. 4. Mencari arsip di tempat penyimpanan. 5. Mengambil arsip. 6. Memberikan arsip kepada pemimpin. 7. Menyimpan nomor pinjaman arsip pada trickle file. Oke, berikutnya tentang pengertian sistem kronologis. Sistem kronologis adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, tahun, dan yang dibuat. Langkah-langkah dalam penyimpanan arsip sistem kronologis. Yang pertama adalah memeriksa surat ke berkas. Kedua, mengindeks. 3. Mengkode. 4. Menyortir. 5. Menyimpan. Oke, itu pengertian sistem kronologis ya teman-teman. Selanjutnya, pengertian sistem geografis. Sistem geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spesial atau bereferensi ke ruangan. Tugas utama sistem informasi geografis pertama adalah input data, pembuatan peta, manipulasi data, manajemen file, analisis query, memvisualisasi hasil. Oke, sudah paham kan arti dari sistem geografis? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian sistem nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode atau nomor. Sistem nomor yang digunakan berdasarkan peraturan yang sudah lazim digunakan yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor Dewey. 2. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau nomor urut. 3. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan terminal digit. Oke, itu adalah pengertian dari sistem nomor. Berikutnya
Pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Kelebihan sistem subjek ini, pertama, mudah mencari keterangan bila perihal saja yang ingin diketahui. Kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan yang disusun. Kelemahan sistem subjek ini, pertama, ada sulit mengklarifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama, padahal berbeda satu sama lain. Kedua, kurang cocok untuk berbagai macam jenis surat. Oke, itu ya teman-teman, pengertian dari sistem subjek dan keuntungan dan serta kerugiannya. Selanjutnya, tentang tujuan pembuatan daftar klarifikasi subjek. Pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang bersubjekkan saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Berikutnya yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat dihidupkan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Oke, selanjutnya adalah prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama, memeriksa berkas. 2, mengindeks. 3, mengkode. 4, menyortir. 5, menempatkan. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.